Dari pengajian kita dengar masukan-masukan yang baik. Ada orang datang kepada seorang ulama besar, tanya, bagaimana umur saya ini udah 50 tahun kagak ibadah. Setelah usia 50 tahun baru insaf, pengen jadi orang baik, pengen ngubur amalan-amalan yang ketinggalan, gimana caranya? Oh gampang, ente jaga 4 waktu ini. Ente jaga 4 waktu ini, pahala itu banyak. Sebagaimana orang ibadah udah puluhan tahun yang lalu. Betul, iya. Apa? 4 waktu ente jaga. Yang pertama, bainal isya'i, habis maghrib sampai isya. Ente jaga dengan baca Quran, dengan baca rotib, jangan baca wirid, jangan buka televisi, jangan buka HP, jangan bicara dunia. Itu waktu yang pertama. Ya, bainal isya'i kanzun min kunuzil bir. Kata Nabi dalam hadis, antara maghrib dan isya di situ ada waktu harta karun buat orang-orang yang mau. Harta karun bukan harta karun dunia, harta karun akhirat, dapat karunnya dari Allah yang sangat besar seperti ukuran harta karun. Apalagi kalau diisi sholat sunnah 12 rakaat atau minimal 6 rakaat. Sholat sunnah awabin namanya. Usolli sunnah awabin, kata Nabi, dia seperti ibadah selama 12 tahun. Ibadah 12 tahun, cuman sholat 6 rakaat. 2 rakaat salah, 2 rakaat salah, 2 rakaat salah. Usolli sunnah awabin, seperti ibadah 12 tahun, Masya Allah. Kalau 2 hari 24 tahun. Kalau 3, kalau seminggu, kalau setahun, kalau 2 tahun, begitu terus. Berapa banyak pahalanya. Betul. Itu pertama, habis maghrib sampai isya. Yang kedua, qiyamul lail. Minimal 10 menit, 15 menit lah sebelum azan. Anda bisa cuma 5 menit, nggak apa-apa deh. Melek sebelum azan subuh. Cuman buat sholat sunnah 2 rakaat, bagus. Cuman buat istighfar, bagus. Cuman buat nangis, tobat, luar biasa itu. Orang pada tidur yang dibangun. Ini kelas dalam ilmu sufi, tasawuf, kelas paling rendah tuh. Ukuran 10 menit, mau azan bangun tuh kelas orang rendah. Ada qanitin, ada qaimin, ya, ada mustaghfirin, ada ghafilin. Qanitin itu jam 2 bangun. Jadi jam 2 baru mau tidur. Ya, ada mustaghfirin jam 3. Ada qaimin setengah 4 itu. Ada ghafilin, orang-orang lalai. Siapa itu? Yang pas azan, as-sholatu khairun minan naum, baru melek. Kemudian dalam ilmu tasawuf disebut orang-orang ghafilin, orang-orang lalai. Dan kalau yang meleknya pas jam 7 pagi gimana, Bir? Wah, itu kelasnya udah tinggi lagi. Nah, ya, la takun di ahsan minna. Kita ulang yang dahulu, jangan sampai ayam jago lebih hebat dari ente. Ayam jago lebih hebat dari ente. Ayam jago pagi berkokok, ente masih rebut. Tuh, jadi 10 menit minimal tuh sebelum azan subuh udah bangun. Rakaat fi jawfil kanzun min kunuzil bir. Apalagi di situ baca istighfar 27 kali. Kata Nabi dalam hadis, siapa baca istighfar sebelum sholat subuh, sebelum azan subuh 27 kali, cukup. Astagfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat. Allah ampuni dosanya, semua dosa. Wa in kanat mithla zabalil bahri, walaupun dosanya seperti buih di lautan. Banyaknya buih di lautan, busa di lautan, gak itu. Kalau orang baca istighfar itu diampuni semua dosa-dosanya. Man talabal ula sahirul layani, pengen diangkat derajat, pengen urusan sukses, pengen bisnis berhasil, pengen rezeki lancar, di situ yang kita tulis. Jangan kerja manusia dulu, kepanasan kerja manusia. Itu bagus, itu ibadah, tapi kerja juga sama Allah yang ngasih rezeki di dunia, di alam barzakh, sampai di akhirat. Kerja mau nangis, ya Allah, anak berbuat ini, anak berbuat dosa. Mungkin orang nggak lihat, tapi kau maha menyaksikan, ya Allah. Bertobat, tetesin air mata. Kata Nabi, tetesin air mata di jawfil lail
di tengah malam, satu tetes bisa menghancurkan lautan gunung dosa. Gunung tuh kena air mata tangisan taubat serius, tulus, menghancurkan satu gunung dosa. Bagaimana kalau ada orang setiap malam nangis? Bukahu lailati sajjadu qalwati min khawfi maliki yasta'zibu Ka'bah. Itu sifatnya wali itu kalau sendiri nangis. Bukan nangis bikin pacar, bukan nangis kehilangan motor, bukan. Nangis mikirin dosa-dosanya Allah. Sajjadu qalwati. Kalau dia sendirian, dia sujud aja kerjaannya sholat. Min khawfi maliki, takut sama yasta'zibu Ka'bah. Dia nikmatin itu, capeknya dia nikmatin. Itu waktu yang kedua. Yang ketiga, habis subuh sampai terbit matahari. Habis sholat subuh sampai terbit matahari, zikir, baca Quran, baca Yasin, baca Wardulati, baca sholawat, sambil nyiram pohon, baca sholawat, sambil bersih-bersih, baca zikir, supaya dapat keutamaan ini. Karena kata Nabi, man qa'ada yadhkurullah ba'da sholatil fajri ila an tatlu'a asy-syams tsumma shalla rak'atain kana tawka'ani hajjatin wa umrah tamatan. Siapa orang habis sholat subuh duduk zikir sampai terbit matahari, dia mendapatkan, lalu dia sholat sunnah isyraq 2 rakaat, baginya pahala pergi haji umroh sempurna. Tiap hari pergi haji dia, nggak nunggu kloter yang datang nih, tiap hari dapat haji. Tiap hari sih udah haji, udah haji kita haji. Kok bisa? Kapan berangkatnya? Tadi pagi. Kok masih dari sini? Ya kan sholat isyraq aja. Wah ini. Udah umroh, udah kapan? Saban hari. Tiap hari umrohnya. Kok bisa? Itu kata Habib bersih. Kata Nabi, sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang bilang, kalau Anda mungkin bukan bohong dari ya. Kalau Nabi pernah bohong nggak? Enggak pernah. Kata Nabi, siapa yang sholat subuh berjamaah, rumah kok Anda bisa dia duduk zikir, ilah tapi sampai terbit matahari, rumah sholat rak'atain, tapi sholat sunnah isyraq. Ya. Ada orang begitu juga. Wah, sholat isyraq, tapi belakangnya ada kunut. Itu isyraq bukan dia. Kalau ada haji umroh, bukan. Itu bukan ada haji umroh, itu masalah subuh. Kesiangan. Ya. Yang dimaksud sholat sunnah isyraq, pas matahari naik 16 derajat, ya. Pas matahari terbit itu sholatnya dapat pahala haji umroh. Waktu yang terakhir, yang keempat, sebelum azan maghrib, udah duduk, ya. Kalau ayam udah nyari anaknya tuh, ya. Ayam bebek kalau maghrib dibalik. Maka orang dulu kalau dulu maghrib nyari anaknya, ya, yang lagi main layangan uang di kuburan, sehari tidak pulang-pulang, dicari, mari tong maghrib. Kenapa? Karena orang dulu tidak ada waktu itu. Sebelum maghrib udah pada bersih, udah pada rapi, dari masjid, dari musola, ya. Kenapa? Itu waktu bagus, waktu mustajab, pergantian malaikat siang dan dihapusan sama security malaikat malam. Ya, kalau kita masuk ke kata Imam Ghazali dan Yahudi, masuk maghrib dalam keadaan udah bersih, udah rapi, udah zikir, maka kita telah membuka pintu ibadah yang baik sampai waktu fajar. Ya, makanya orang dulu cari. Kalau orang sekarang sore nggak nyari anak, lagi anaknya perempuan, dibawa orang nggak dicariin, wah ini kelewatan. Salam ayam, salam bebek. Nah ini 4 waktu yang penuh berkah. Bisa ngumpulin amal-amal kita yang ketinggalan. Nah itu semua bisa kita dapat di majelis ilmu. Mudah-mudahan kita ini semua panjang umur, berafiyat, ya mendapat ilmu manfaat. Anak-anak kita semua dapat ilmu manfaat. Ini Bapak Ahmadi, anak beliau bernama Adedio ini mondok. Ya Masya Allah, mudah-mudahan istiqomah. Mondok udah 10 tahun, 15 tahun. 10 tahun cuman nolin buang, nggak sampai tahu. Masih sebentar lagi insya Allah hatam, kurang lebih 9 tahun lagi dah. Ya, kalau orang dulu tuh mondok lama-lama, ya nggak. Kalau orang sekarang ya kayak bikin mie instan,
Aneh, dia mondok, iya. Nah, udah alim dia. Oh, Masya Allah. Berapa tahun dong? 3 tahun. Oh, ngalim dia, bukan alim. Ya, orang dulu mondoknya lama-lama, Masya Allah ya. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita semua. Allah berikan kita semua mendapatkan karunia yang dilindungi sama Allah, mendapatkan keberkahan yang berlanjut terus sampai kita meninggal dunia. Dan putra beliau ini ya, saudara Ahmad yang bernama Adelio ini dan saudara-saudara mendapatkan ilmu manfaat, menjadi orang-orang bermanfaat bagi nusa bangsa, agama dan negaranya. Amin Allahumma amin. Dan kita doakan sebagaimana Allah berikan ketenangan untuk kita di tempat ini, di rumah ini, benar rumah ini diberikan keberkahan. Al-makan bihasabil makin. Mudah-mudahan rumah ini juga memberikan berkah, dilindungi oleh Allah. Allah berikan ketenangan juga untuk saudara-saudara kita di Palestina. Ya Allah, berikan ketenangan, kemenangan untuk saudara kita di Palestina. Berikan kemenangan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Dan ber'a'da'aka a'dad-din ya Rabb. Kalau Israel dan orang-orang yang zalim diberikan kemusnahan, kehancuran oleh Allah SWT. Allahumma hdina min indik wa afid alina min judik wa alfisa di bahasa afid wa afiatik. Allahumma ya Allah, panjangkanlah guru-guru kami, panjangkan umur guru-guru kami ya Allah. Panjangkan guru-guru yang telah membimbing kami untuk kenal kepada-Mu ya. Panjangkan umurnya, murahkan rezekinya, kabulkan hajatnya, mudahkan segala urusannya. Allahumma ya Allah, demikian juga kepada ibu bapa kami. Panjangkan umurnya, sehatkan badannya, murahkan rezekinya. Ya Rabb, ibu kami, ya Rabb, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, murahkan rezekinya. Jangan Kau pintu penyakit di tubuhnya. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, demikian juga ayah kami dan orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Allahumma hadina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait. Allahumma hadina min indik wa afid alna min fadlik wa afidna bi ba'sa'afik wa afiatik wa rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam wa rahmatullahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.